lagi di YouTube aku, Dewi Nur Hidayah. Sebelum aku mulai videonya, alangkah baiknya kalian tuh subscribe, like, comment, dan share ke teman-temannya biar teman-temannya juga pada nonton. Nah, untuk malam ini, tepat di malam Jumat, aku bakal lanjutin episode 2 dan 3. Untuk kali ini langsung 2 episode tentang Kemala yang aku ambil dari cerita webtoon. Dan kalian harus dengerin ini. Tanpa lama-lama, mari kita baca. Gimana sih menurut kalian yang kemarin sih? Menurut aku main agak serem ya. Kita lihat ini. Apa yang harus kau takutkan jika kau sudah menjelma menjadi ketakutan itu sendiri? Bagaimana mungkin kau akan takut pada kematian jika kau sudah melewatinya? Namaku Kemala. Keberadaanku di tempat ini telah membuktikan satu kenyataan pahit, bahwa aku sudah mati. Aku adalah hantu. Tentang apa penyebab kematianku atau kenapa aku bisa sampai berada di sini, semua menjadi misteri yang harus kutemukan jawabannya. Dan di antara semua penampakan yang kulihat di tempat ini, hanya dia yang berkenan menghampiriku. Dia pula yang beritahu namaku. Dia namanya. Dia bilang dia lah penghuni pertama di tempat ini. Berarti udah tua ya, Wak. Anak lelaki berwajah Eropa ini mengaku sudah singgah di sini selama ratusan tahun. Tanpa diminta, ia mulai bercerita tentangnya. Dulunya, bangunan ini adalah sekolah putra untuk anak-anak penjabat pemerintah Belanda. Saat itu hanya ada 5 ruangan saja di atas tanah ini. Di masa dia bersekolah, semuanya berlangsung baik-baik saja. Sampai suatu ketika, datanglah pasukan tentara Asia yang berbadan kerdil dan berjalan cepat. Tentara Jepang. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sini. Yang dia teringat hanyalah rasa takut dan bingung beradu menjadi satu. Mereka yang sedang kusuk belajar tiba-tiba dipaksa keluar ruangan dengan kekerasan. Para murid lantas dikumpulkan. Di tengah lapangan diseret dan dijemur layaknya anak-anak kerbau di balik tukang jaga. Pemimpin mereka berwajah dingin dan kosong layaknya hantu. Sedangkan anak buahnya berdiri memagari dengan todongan bedil yang tertuju ke arah para murid. Ini bukan gertak sambal semata. Nyawa murid-murid yang membangkang sudah renggang oleh desingan peluru. Sementara itu, bapak guru diserahi sepucuk pistol kecil oleh pemimpin mereka. Tujuannya satu, membantai murid-muridnya sendiri. Satu perintah menyala, 3-4 peluru wajib dileturkan. Menolak bukan pilihan. Secepat itulah Pak Guru harus mengambil keputusan. Dia terlolos dari maut. Saat itulah Pak Guru merasa tahu apa yang harus ia perbuat. Sebuah keputusan yang diambil dalam kurang dari sedetik. Bapak Guru ingin dia tetap semangat. Selamat maksudnya, maaf. Meski hal itu membuat riwayatnya tamat. Saat dia terpikir bahwa ia telah lolos dari maut, ancaman lain menyambut. Dan itu membuat keadaan menjadi buruk.
jauh lebih buruk. Dieter kembali tersadar di saat lebam dan sekujur badannya berdenyut nyeri secara konstan. Masih di bawah naungan rasa takut dan sakit, apa yang telah ia saksikan telah mematikan seluruh rasa di badannya. Kini ia hanya bisa pasrah pada situasi yang menimpanya. Para tentara Jepang yang tersisa membawa Dieter dan mayat lain ke gudang penyimpanan beras di belakang sekolah. Kedua tangan kecilnya di lantai, membuat bagai daging kerbau usai penjagalan. Dan pemikiran itu lahir bukan tanpa sebab. Apa yang disaksikan dengan separuh matanya saat mengguncang nalar. Para tentara Jepang itu menyantap tubuh bapak-bapak beramai-ramai. Mayat murid yang lain tinggal menunggu giliran. Dan yang masih belum seutuhnya mati dibiarkan menyaksikan pemandangan yang menyerikan itu. Pada malam itulah ia kehilangan kedua kakinya, sebelum akhirnya disusul dengan hilangnya nyawa. Begitu terbangun ia sudah memiliki wujud ini. Ia terbangun sebagai hantu beberapa hari setelah kisah itu terjadi. Namun satu hal kecil masih amat menggangguku. Bagaimana mungkin di satu tempat ini ada berbagai macam penampakan hantu? Dieter pun menjawab, di tempat inilah para pemburu hantu membuang hasil buruannya ke Mala. Di bangunan ini terkumpul hantu-hantu yang dibuang dari tempat asalnya. Kita semua adalah kumpulan arwah terbuang yang tak tenang bahkan setelah kematian menjemput. Kita yang seharusnya beristirahat dengan tenang di alam kubur justru terdampar di sini bersama-sama. Jika benar demikian, maka aku harus pulang. Catatan hari ke-1. Dear Diary. Kini setidaknya aku tahu apa yang melandaku, namun ini baru saja dimulai. Semakin besar misteri yang muncul menghadang, semakin besar pula keinginanku untuk berjuang. Setidaknya aku tidak sendiri, aku tidak sendiri. Lanjut untuk episode 3. Judulnya Juru Kunci. Lelaki tanpa wajah ini selalu menampakkan dirinya di sekitar gedung sekolah. Buku di dalam genggamannya itu menyimpan catatan kematian setiap hantu yang terkucik dalam lingkungan sekolah ini. Semuanya, kecuali catatan kematianku. Ya, dia adalah hantu dari guru Dieter di masa silam. Nasibnya berkebalikan dengan kami. Ia justru terjebak di luar tanpa bisa masuk, bagaimana kami tak bisa keluar. Namun kisah yang dialami jauh lebih tragis. Pada senja hari itu, api berkobar di tengah lapangan sekolah. Bangkai para murid guru dan guru yang dianggap tak layak ditumpuk dan dibakar. Mereka yang masih hidup dipaksa untuk menyaksikan pembakaran itu bersama para tentara. Namun, untuk mayat Pak Guru, mereka sudah menyiapkan hukuman khusus. Atas kelancangan perbuatannya menembak kepala pemimpin tentara itu, mereka mengikat kedua kaki mayat Pak Guru dengan seutas tali. Tali itu bersambung pada mobil militer mereka. Mayat Pak Guru ditelungkupkan menghadapkan wajah hingga mencium bumi. Mayatnya lantas diseret dengan sadis. Siksaan yang mereka pikir layak diberikan untuk keberanian Pak Guru. Siksaan setelah kematian. Dan tidak berhenti sampai situ saja. Mayat Pak Guru lantas disantap beramai-ramai di hadapan Dieter dan murid lain yang masih hidup. Beberapa tahun berikutnya, ia kembali hadir sebagai sosok hantu di depan sekolah. Mukanya rata adalah refleksi kematian yang paling sedih
Namun dibanding semua hantu di gedung ini, Pak Guru memiliki satu keistimewaan. Karena sebagian wajahnya hilang, menyatu dengan tanah di sekitar sekolah, ia jadi bisa membaca semua rahasia yang terjadi dalam gedung angker ini. Rahasia tentang kami semua. Ia menuliskan semua di dalam buku yang berada dalam genggamannya. Rahasia utama mengapa kami semua berkumpul di sini tanpa bisa keluar, dan beginilah cara Pak Guru berkomunikasi. Hantu-hantu penasaran di dalam gedung dibuang dan dikurung dengan sengaja oleh seseorang dukun. Ia adalah keturunan kelima dari terah leluhur penjagal arwah yang di era modern ini masih berprofesi sebagai pemburu hantu. Ki Haryo Kerangkang namanya. Ia adalah simbol harapan bagi manusia dan simbol ancaman bagi para arwah penasaran. Dengan kesaktian warisan leluhurnya, ia mampu menjaga para arwah dan menyiksanya. Orang-orang sering meminta untuk memindahkan hantu dan jin penunggu yang mendiami suatu tempat. Jika ia tertarik dengan kekuatan jin hasil tangkapannya, ia akan memeliharanya. Tapi bagi arwah-arwah penunggu yang dianggapnya hanya sebagai hama pengganggu, ia akan membuangnya ke tempat ini, lalu dikunci di dalamnya dengan mantra penjara, membuat kami semua terkurung tak berdaya, tak kuasa melawan. Setelah itu, ia akan mendapatkan bayaran dari orang-orang yang memakai jasanya. Ia makan dan minum dari hasil kekejamannya kepada bangsa kami. Biadab. Bahkan setelah kematian pun kami masih disia-siakan. Pak Guru berkata, tiap malam purnama seperti ini, Ki Haryo Kerangkang akan datang ke gedung sekolah untuk sebuah ritual. Sebagai upacara mistis untuk memperkuat rantai pelindung yang memenjarakan kami. Setelah bertahun-tahun, tak ada satupun hantu di gedung ini yang berani melawannya. Ki Haryo Kerangkang terlalu kuat untuk dikalahkan. Bahkan kita harus dikeroyok rame-rame. Itulah sebabnya, tiap kali ia datang ke dalam sekolah ini untuk melakukan ritual, seluruh arwah dan jin akan lari bersembunyi. Ini tidak adil. Namun Pak Guru punya kabar gembira. Ki Haryo Kerangkang memang tak bisa diserang oleh kami para arwah dan jin. Tapi ia bisa diserang oleh sesama manusia dengan kekuatan fisik. Aku punya ide. Aku akan merasuki tubuh seseorang. Dan untuk menjalankan ide, sepertinya hanya aku yang bisa. Kalah lagi. Tapi calonnya sudah datang. Gelak. Oh, ini lagi ada orang mabuk. Mas, sini mas. Oh, bantuin aku ngerjain PR dong. Jer, rezeki nombok ini namanya. Duh, Dek, tungguin mas, Dek. Cepetan dikit dong, mas. Adek nggak bisa pulang sekolah. PR biologi adek masih belum selesai dikerjain. PR biologi. Mantap, mas paling jago sama biologi. Hei, tungguin mas dong. Nggak usah jauh-jauh. Sini mas ajarin PR biologi di sini aja. Permisi. Akhirnya dia masuk, guys. Ragamu sudah berada dalam kendaliku.
Sekarang saatnya berburu. Aroma dupa sudah menguar penjuru gelenggang. Ki Haryo Kerangkang sudah datang. Ia telah kusuk komat kami di depan gerbang. Tak sadar ada sosok manusia yang mengendap-endap di belakang. Ia mungkin andal dalam urusan energi astral, tapi kekuatan fisik semacam ini tak bisa dilawan dengan mantra yang dihafal. Tidak bisa. Ia hanyalah seonggok daging tua yang siap menyambut ajalnya. Dengan senjata di tangannya, malam purnama itu menjadi hari terakhir nasibnya. Nyawa Ki Haryo Kerangkang telah merengkang. Dukung terakhir yang menjadi garis penghabisan leluhur pemburu hantu tak punya lagi kesempatan untuk menurunkan ilmunya. Mantra penguji telah sirna. Gerbang telah dibuka. Saatnya aku berkelana. Catatan ketiga. Diri akulah yang telah membuka gerbang ini. Kini aku yang bertugas memulangkan semua penghuni yang tersesat di sini. Mereka yang harus mendapatkan jawaban atas apa yang menimpa mereka di masa silam. Gimana? Untuk kalian itu adalah 2 episode dari Gemala. Untuk aku sih lumayan horor sih. Soalnya di sini nggak bisa di green screen guys, jadinya screen video ya, karena nggak bisa ya, nggak ada annya. Jadi ini menurut aku lumayan agak serem. Kalian kalau mau baca keseluruhannya bisa download webtoon. Bagaimana buat kalian? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-temannya. Kalian sungguh bagus. Makasih, bye bye. Semoga kalian suka.